Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wode Siti Rahmawani dengan nomor standbook A1Q1 21053, jurusan Bimbingan dan Konseling tahun 2021, Universitas Halu Oleo. Pertama-tama, terima kasih sudah menonton tugas vlog saya dengan mata kuliah Instrumen Non-Tes dengan judul Pengembangan Instrumen Non-Tes. Disimak baik-baik ya, sebentar lagi kita akan masuk ke materi. Kata instrumen dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh suatu kegiatan atau sarana untuk mengumpulkan data sebagai bahan dari pengolahan. Pengajaran sebagai suatu sistem terdiri dari beberapa komponen berupa tujuan, bahan, metode, dan alat seperti penilaian. Dalam hubungan itu, tujuan menempati posisi kunci. Bahan adalah isi pengajaran yang apabila dipelajari, siswa diharapkan tujuannya akan tercapai. Metode dan alat berperan sebagai alat pembantu untuk memudahkan guru dalam mengajar dan murid dalam belajar. Sedangkan penilaian yang dimaksud untuk mengetahui sejauh mana murid telah mengalami proses pembelajaran yang ditunjukkan oleh perubahan perilakunya. Hasil belajar dari proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi juga harus dinilai oleh alat-alat non-tes. Penggunaan teknik ini dalam evaluasi pembelajaran karena banyak aspek kemampuan siswa yang sulit diukur secara kuantitatif dan cakup objektivitasnya. Berikut ada beberapa langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. Pengembangan instrumen non-tes juga memiliki langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun spesifikasi instrumen, yaitu tujuan pengukuran, kisi-kisi, bentuk, dan format, serta panjang dari instrumen tersebut. Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat dari siswa terhadap mata pelajaran tertentu. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui beberapa sikap siswa terhadap suatu objek. Instrumen konsep diri bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari beberapa peserta didik. Instrumen nilai bertujuan untuk mengungkap nilai dan keyakinan dari peserta didik. Instrumen moral bertujuan untuk mengungkap moral seseorang. Hal yang perlu diingat ketika menulis instrumen afektif yaitu penentuan dalam kalimat pernyataan. Ada 2 macam jenis kalimat pernyataan, yaitu favorable dan unfavorable. Kedua pernyataan ini berhubungan langsung dengan skala. Skala untuk pernyataan favorable berlawanan dengan unfavorable. Jika salah dalam menentukan, maka salah pula dalam kesimpulannya. Ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan skala, yaitu pertama, menentukan objek sikap yang akan ditentukan skalanya. Yang kedua, menyusun kisi-kisi instrumen atau skala sikap. Yang ketiga, menulis butir pertanyaan. Yang keempat, melengkapi butir pertanyaan dengan skala sikap, bisa genap, 4 atau 6, dan skala ganjil, 3 atau 5. Sistem penskoran. Sistem penskoran yang akan digunakan tergantung dengan penskoran tersebut serta skalanya. Telaah instrumen. Telaah dilakukan oleh pakar dalam bidang yang diukur dan akan lebih baik bila ada pakar penelitiannya. Lama pengisian instrumen sebaiknya tidak lebih dari 30 menit. Hasil telaah selanjutnya akan dilakukan untuk memperbaiki instrumen yang telah dibuat. Perbaikan dilakukan terhadap konstruksi instrumen, yaitu kalimat yang digunakan, waktu yang diperlukan untuk menguji instrumen, cara pengisiannya, dan lain-lain. Merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pertanyaan, dan pernyataannya.
Format yang dibuat harus menarik, urutan pernyataan sesuai dengan aspek yang akan diukur. Uji coba instrumen dilakukan setelah dirakitnya instrumen uji coba. Sampel uji coba yang dipilih karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Analisis hasil uji coba meliputi variasi jawaban tiap butir pertanyaan atau pernyataan tersebut. Apabila skala instrumen 1-5, maka jawaban bervariasi dari 1-5 berarti instrumen tersebut baik. Perbaikan instrumen. Perbaikan instrumen dilakukan jika ada butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang tidak baik. Perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan saran yang dimasukkan dari responden. Pelaksanaan pengukuran. Pelaksanaan pengukuran sebaiknya dilakukan saat responden tidak merasa lelah. Penafsiran hasil pengukuran. Hasil pengukuran berupa skor atau angka. Perbaikan dilakukan berdasarkan hasil uji coba dan saran masukan dari beberapa responden. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan beberapa hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria.